Hidrosefalus adalah kondisi di mana frekuensi cairan yang mengisi ruang-ruang ventrikel di dalam otak meningkat secara berlebihan. Cairan ini dinamakan dengan cerebrospinal, yaitu cairan bening yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Hidrosefalus membuat tekanan pada cairan cerebrospinal terlalu tinggi dan berakibat pada rusaknya jaringan otak. Hal ini pun dapat menyebabkan berbagai masalah terkait fungsi otak. Hidrosefalus umumnya terjadi pada bayi yang baru lahir. Hidrosefalus pada bayi ditandai dengan ukuran kepala yang membesar secara tidak normal. Penyebab hidrosefalus. Secara umum, hidrosefalus adalah ketidakseimbangan antara banyaknya cairan cerebrospinal yang diproduksi dan diserap ke dalam aliran darah. Akibatnya, terjadi penumpukan cairan di dalam otak dan mengakibatkan tekanan dalam kepala meningkat. Beberapa faktor yang menyebabkan hidrosefalus antara lain cedera atau penyakit pada otak sehingga berpengaruh dan penyerapan cairan otak. Yang kedua, produksi cairan otak lebih cepat dari penyerapannya, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Yang ketiga, penyumbatan parsial aliran cairan cerebrospinal, baik ventrikel satu ke yang lainnya, atau dari ventrikel ke area lain di sekitar otak. Hidrosefalus pada bayi dapat terjadi selama proses persalinan atau beberapa saat setelah kelahirannya. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perkembangan yang tidak normal pada otak dan tulang belakang sehingga menyebabkan sumbatan aliran cairan otak. Yang kedua, infeksi selama masa kehamilan seperti rubella atau sifilis. Yang ketiga, kelainan bawaan dari lahir, contohnya sindrom Dandy-Walker. Yang keempat, perdarahan dalam otak yang disebabkan oleh kelahiran prematur. Adapun gejala hidrosefalus kongenital dan hidrosefalus setelah lahir memiliki gejala yang berbeda. Hidrosefalus kongenital ditandai dengan kaki dan tangan berkontraksi terus-menerus sehingga sulit digerakkan. Yang kedua, kepala bayi membesar sehingga melebihi ukuran rata-rata bayi yang seusianya. Yang ketiga, bayi terlihat selalu mengantuk dan kurang responsif terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, kulit kepala bayi pada bayi tampak lebih tipis sehingga pembuluh darah bisa terlihat dengan jelas. Yang keempat, mengalami kejang secara berulang. Yang kelima, napas tidak teratur, dan yang keenam, lambatnya perkembangan pada bayi, misalnya belum bisa tertengkrup saat mencapai umur 6 bulan. Terdapat dua pengobatan yang umumnya dilakukan pada pasien hidrosefalus, yaitu sistem shunt dan ventriculostomy. Berikut masing-masing penjelasannya. Jadi, sistem shunt, prosedur bedah yang dilakukan dengan menempatkan kateter atau tabung dilengkapi katup di dalam otak untuk mengeluarkan cairan cerebrospinal yang berlebihan di dalam otak menuju bagian tubuh lain seperti rongga dada, ruang jantung, dan perut. Dengan begitu, cairan cerebrospinal yang terdapat dalam otak pun dapat terjaga keseimbangannya. Yang kedua, ventriculostomy. Ventriculostomy adalah prosedur bedah yang melibatkan penggunaan endoskopi untuk memantau keadaan di dalam otak. Pada prosedur ini, dokter akan membuat lubang sayatan di antara ventrikel atau di bagian bawah salah satu ventrikel. Tujuan ventriculostomy pada pasien hidrosefalus adalah membantu mengeluarkan cairan cerebrospinal dari dalam otak. Prosedur bedah ini selesai ketika cairan yang berlebihan sudah berhasil dikeluarkan dari otak. Setelah itu, dokter akan menutup sayatan atau lubang pada otak dan kepala dengan membuat jahitan. Demikian penjelasan mengenai penyakit hidrosefalus yang perlu Anda pahami untuk mendapatkan pengobatan hidrosefalus atau masalah neurologi lainnya.